ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Baik, sekarang kita akan masuk dalam lanjutan dari syarah hadis yang kedua, yaitu berkaitan dengan ciri-ciri hari kiamat. Jadi di hadis yang kedua itu kan kita membahas hadis yang cukup panjang, yakni hadis tentang iman, Islam, dan ihsan ya. Kita sudah bahas topik yang pertama di pertemuan 2 minggu lalu, di mana banyak hal yang sudah kita ambil pelajaran. Di antaranya adalah bagaimana Jibril alaihi salam langsung berdialog dengan Nabi Muhammad SAW dengan menyerupai manusia, dan di sana Jibril memberikan banyak pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW yang dia bertanya, dia juga membenarkan ya dari jawaban baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ini memberikan satu pelajaran penting terkait dengan metode belajar. Metode belajar dengan apa? Dengan bertanya ya, dengan dialog ya, dengan tanya jawab. Jadi metode belajar dengan tanya jawab. Dan itu jauh lebih efektif dalam beberapa kondisi daripada mengajarkan dalam bentuk yang lain yang searah misalnya. Jadi memberikan satu penjelasan tentang sesuatu namun dengan bentuk tanya jawab. Yang kedua juga Jibril alaihissalam jelaskan kepada kita semua atau memberikan gambaran kepada kita semua tentang bagaimana adab dalam menuntut ilmu ya, bagaimana pakaiannya, bagaimana kehadirannya gitu, bagaimana sikap khidmatnya dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kepada kita semua berkaitan dengan adab ya, adab dalam menuntut ilmu ya, dengan baju yang putih, dengan baju yang rapi, tidak menunjukkan rasa lelah dan perjalanan yang sangat jauh misalnya gitu. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan konsepsi Islam. Apa itu Islam? Ada 5 hal sebagai rukun Islam. Kemudian juga yang berikutnya adalah konsepsi tentang rukun iman ya. Ada 6 hal tentang rukun iman. Meskipun di sini adalah hadis ahad, tetapi sebenarnya dikandung juga dalam Al-Quran, yakni dari iman kepada Allah, malaikat, kemudian kitab, rasul, hari akhir, kemudian udah ya 5 itu dalam Al-Quran, 5 dari mulai iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Adapun iman kepada qadar ya, baik dan buruknya dari Allah. Nah, ini bahwa topik tentang qadar ini adalah topik yang harus diimani ya. Tapi tentu saja dasarnya adalah bukan semata-mata karena hadis ini kedudukannya sebagai hadis ahad itu. Jadi qadar itu adalah perkara yang harusnya kita imani,
Ya, kenapa harus kita imani? Karena bahwa iman kepada ilmu Allah, qudrah dan iradah Allah adalah satu hal yang sudah pasti ya. Di iman kepada qadar itu adalah perkara yang pasti. Sebagai suatu apa? Sebagai satu hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Tapi masuknya kepada rukun iman, nah itu dasarnya bukan didasarkan pada hadis ini. Nah, adapun yang kemudian diperbincangkan oleh para mutakallimin pada era Abbasiyah, ya ini berkaitan dengan perbuatan manusia, ya sungguhnya itu topik yang berbeda, yakni iman kepada atau topiknya tentang qada dan qadar, tentang perbuatan manusia kalau itu, termasuk terkait dengan khasiat manusia, perbuatan manusia yang tidak dapat manusia pilih, kemudian tentang khasiat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, kemudian muncullah pembahasan yang sangat panjang, dan itu topiknya tentang qada wa qadar, dirangkai ya, qada wa qadar. Nah, itu juga topik keimanan, gitu ya, topik keimanan. Dan secara fakta perkara itulah yang memang dibutuhkan kala itu penjelasannya secara jelas, secara baik gitu. Jadi iman kepada qada wa qadar, dan itu adalah objek keimanan juga, ya objek keimanan juga. Dan karena itulah maka iman kepada qada wa qadar itu dimasukkan ke dalam rukun iman ya, ada rukun iman. Jadi iman kepada takdir atau qadar Allah itu adalah sesuatu hal yang pasti harus ya, suatu hal yang mulzim, mengikat setiap muslim. Itu sudah tidak ada lagi pembahasan tawar-menawar, memang wajib kita mengimani ilmu Allah, qudrah Allah, iradah Allah. Dah selesai. Nah, adapun yang dibahas oleh para mutakallimin di kala itu bukanlah tentang ilmu Allah sebenarnya, tentang perbuatan manusia, tentang khasiat yang ada pada manusia. Nah, itulah yang kemudian diluruskan pemahamannya, apa yang dimaksud dengan qada, apa yang disebut dengan qadar dalam konteks qada wa qadar, yang kemudian dimasukkanlah ke dalam rukun iman ya, dalam rukun iman, dalam arkan, pilar-pilar dari keimanan. Dasarnya itu. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita semua tentang ihsan. Ihsan itu apa? Kita beribadah kepada Allah seperti kita melihatnya. Kalau tidak demikian, minimal kita sadar bahwa sesungguhnya Allah melihat kita. Itu ya poinnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bahasan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Jibril alaihissalam tentang hari kiamat. Kemudian apa ciri-cirinya, itulah yang dijawab oleh Nabi SAW. Agak panjang sebenarnya, tapi kita coba pilihlah beberapa fiqrah yang utama ya berkaitan dengan hal ini. Baik, silakan dibuka kitabnya. Sekali lagi, kitab yang kita pakai adalah kitab yang disandarkan kepada Ibnu Daqiqil Aid ya. Yang disandarkan Ibnu Daqiqil Aid ya. Baik, ini adalah kitabnya. Mudah-mudahan semua sudah memilikinya ya, minimal sudah memilikinya. Mau beli yang aslinya maupun fotokopi ataupun print out sendiri itu nggak ada soal ya, yang paling penting memilikinya. Baik, kita lihat kemarin kan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Jibril bertanya kan, dikatakan Pak akhbirni anis sa'ah, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat, itu ya. Kemudian dijawab qala mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il, gitu. Dan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW,
orang yang ditanya, orang yang orang yang bertanya gitu, itu orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nah, itu jawaban dari siapa namanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Jadi ketika Jibril mengatakan, "Akhbirni anis sa'ah," kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. As-sa'ah itu hari kiamat. Ya. Jadi maksud di sini spesifik as-sa'ah hari kiamat, bukan sa'ah artinya waktu, bukan, tapi hari kiamat. Maka kata Nabi, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah al-mas'ul, orang yang ditanya, itu lebih tahu minas sa'il daripada orang yang bertanya. Gitu ya. Jadi artinya kata Nabi, yang nanya lebih tahu lah gitu ya. Yang nanya lebih tahu. Karena yang nanya Jibril alaihissalam, dia harusnya lebih tahu ya, daripada aku gitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril juga mengatakan lagi, "Fa akhbirni an amaratiha." Karena kalau gitu maka kabarkan kepadaku ciri-cirinya. Nah, itulah ya, ciri-ciri apa? Hanya kepada as-sa'ah, ciri-ciri dari hari kiamat. Ya, inilah yang kita akan bahas pada topik pagi hari ini. Ciri-ciri hari kiamat itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Qauluhu fa akhbirni an amaratiha bi fathil hamzah wal amaratu al-alamah. Wal amatu huna wal alamatuha huna al jariyah al mustawladah wa rabataha saidataha wa jaa fi riwayati ba'laha wa qad ruya an arabiyyan su'ila an hadhihi an-naqah qala anna ba'luha wa yusamma az-zawju ba'lan wa huwa fil hadisi rabataha bitta'nid. Ini harus apa namanya, harus paham dulu ya. Ini harus paham dulu sebelum kita lebih lanjut tentang apa yang kemudian kemarin dalam matan hadisnya ya. Dalam matan hadisnya itu apa jawaban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Diingat lagi yang 2 minggu lalu sudah kita bahas. Sebenarnya apa jawaban dari Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan itu. Jadi ketika Nabi ditanya apa ciri-ciri, ya apa itu ciri-ciri dari hari kiamat, maka Nabi Muhammad SAW itu menjawab bahwa ada beberapa ciri yang dia sampaikan terkait dengan hari kiamat. Pertama beliau mengatakan, ketika dikatakan fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang ciri-cirinya. Maka yang pertama Nabi bersabda antalidal amatu rabbataha. Nah, itu ya, jadi biar nggak bingung nih, langsung ke syarahnya. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, kamu lebih tahu lah gitu. Kemudian kalau begitu kabarkan ciri-cirinya. Maka yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha. Yang pertama ya, ciri dari hari kiamat itu, kata Nabi Muhammad SAW, adalah apabila budak perempuan melahirkan anak tuannya. Nah gitu. Apabila budak perempuan melahirkan anak tuan, cirinya itu nanti kita syarah. Kemudian wa antaral khufatal urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian kata beliau,
dan engkau melihat orang-orang orang-orang Arab, orang-orang Badui gitu yang bertelanjang kaki, miskin gitu ya. Kemudian penggembala domba itu berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Berlomba dalam mendirikan bangunan. Itu ciri hari kiamat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha. Yang kedua adalah beliau mengatakan wa antarul hufatal urata al-alada ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Ya. Jadi seorang atau engkau melihat orang Baduy, ya orang-orang Baduy yang bertelanjang kaki, kemudian dia itu miskin gitu ya, kemudian penggembala domba, tapi dia itu berlomba-lomba mendirikan bangunan. Nah gitu ya, itu konteks yang sedang dibicarakan dalam hadis itu. Kemudian apa setelah itu? Thumma intolaqa falabistu maliyan thumma qal ya Umar atadri man nisa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Jadi setelah dijawab begitu oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian pergilah orang tadi. Intalaqa, ya, dia pergilah orang tadi itu. Nah, aku tetap tinggal beberapa lama, kata Sayyidina Umar. Kemudian beliau bersabda kepadaku, kata Umar ya, wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi? Jawabku, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka beliau kemudian menjawab, dia adalah Jibril yang datang kepada kamu, ya, kepada kalian semua untuk mengajarkan agama kalian, gitu ya, untuk mengajarkan apa? Untuk mengajarkan agama kalian, gitu ya konteksnya ya. Maka pada fiqh ini dikatakan ciri dari hari kiamat itu ini katanya yang pertama, ya. Jadi ketika ketika seorang budak perempuan itu melahirkan anak tuannya. Nah, dikatakan di sana kalimat atau perkataan beritahukanlah kepadaku tanda-tandanya, fa akhbirni an amaratiha. Beliau bersabda, ya, itu dengan difatahkan hamzahnya. Dan amarah itu adalah ciri. Ya. Jadi amarah itu maknanya adalah ciri, ya. Al-alamah, ya. Al-alamah itu adalah makna dari al-amarah, ya. Ciri. Nah, kemudian dikatakan di situ bahwa beliau bersabda budak perempuan itu melahirkan anak tuan. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di kalangan para ulama terjadi ikhtilaf, ya, terjadi ikhtilaf dalam hal ini. Itu seperti apa sebenarnya maksud dari budak perempuan itu melahirkan anak tuan. Nah, kita langsung saja bagaimana bentuk ikhtilaf di kalangan para ulama. Kita baca lengkap beberapa bagian yang memang menjelaskan terkait dengan perkara ini, ya. Dalam bahasan selanjutnya, ya, dikatakan di sini waktu lifa fi qaulihi antalidal amatu rabbataha faqila al muradu bihi ayastawliyal muslimuna ala biladil kufri fayaksuru tasari fayakunu waladul amati min sayyidiha bimanzilati sayyidiha li syarafihi bi abihi wa ala hadha falladhi yakunu min asyrati sa'ah al-istila'ul muslimina 'alal musyrikina wa kasratil futuhi wattasara, ya, wattasari,
Faqila ma'nahu an tafsada ahwalan nasi hatta yabi'a as-sadatu ummahati auladihim wa yaksuru yataradaduhunna fi aidil mushtarina farubama ishtaraha waladuha wala yash'uru bidzalika fa'ala hadha alladhi yakunu min ashratis sa'ah ghalabatul jahli bitahrimi bai'ihinna faqila ma'nahu ay yakthuru al-uququ fil auladi fa yu'amilul waladu amahu mu'amalat sayyidi ummatihi minal ihanati wassabbi wal'alati bitakhfifil ammi jam'u a'ilin wa huwal faqir. Baik, ini menjelaskan kepada kita semua tentang apa yang terjadi ya. Jadi ikhtilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan makna dari antali dalamat ya, radbatah. Maksudnya apa itu ya? Jadi maksud dari budak perempuan melahirkan anak tuan. Ini kan, jadi muskilah itu kita ketika memahami apa maksud dari antali dalamatu radbatah itu apa. Maka dikatakan di sini terjadi ikhtilaf lah ya, intinya begitu. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang memaknai ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Di antara maknanya adalah pertama, maksudnya kaum muslimin itu kelak akan menguasai negeri-negeri kafir. Itu ya, yang pertama itu akan menguasai negeri-negeri kafir, akan menguasai orang-orang musyrik ya. Kemudian sehingga banyak yang jadi tawanan. Menguasai negeri kafir dengan futuhat, kemudian banyak yang menjadi tawanan, maka budak-budak perempuan banyak yang melahirkan anak tuannya, gitu. Jadi budak-budak perempuan akan melahirkan anak tuannya, dan anak ini akan menempati kedudukan sebagai majikan. Kenapa? Kedudukan bapaknya kan orang merdeka, gitu. Bapaknya adalah katakanlah para tentara kaum muslimin. Kemudian anaknya itu berarti menduduki kedudukan yang mengikuti bapaknya, yakni seorang yang merdeka. Ya, jadi gitu ya, anaknya itu menempati kedudukan sebagai majikannya. Karena apa? Karena kedudukan dari bapaknya. Itu ya poinnya. Jadi dia itu di manzilati sayyidiha li syarafihi bi abihi, ya, bi abihi itu ya. Nah, hal semacam ini menjadi bagian dari tanda-tanda yang merupakan terkait dengan akan datangnya hari kiamat. Itu kaum muslimin mengalahkan kaum musyrik dan banyak kemenangan dan tawanan yang diperoleh oleh kaum muslimin. Itu ya, jadi itu makna pertama. Jadi berkuasanya kaum muslimin, banyaknya tawanan, kemudian tentara kaum muslimin katakanlah menjadikan mereka tawanan, kemudian menggauli mereka, kemudian melahirkan anak, dan anak itu menduduki kedudukan dari tuannya, yakni bapaknya, sebagai orang yang merdeka. Jadi itu maksudnya ya. Jadi maksud dari budak perempuan melahirkan anak tuannya itu, gitu. Anak tuannya artinya budak dari konsekuensi futuhat. Nah, ini tentu saja bagi yang berpendapat futuhat itu masih melahirkan atau masih memungkinkan terjadinya ada perbudakan. Ya. Namun pendapat semacam ini sesungguhnya tidaklah kuat ya, dan termasuk juga banyak disanggah oleh para ulama. Banyak sekali masyhur ya ulama-ulama yang menyanggah tentang perkara ini. Di antaranya adalah Al-Alamah Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani rahimahullah ta'ala dalam kitab Sakhsiyah juz yang kedua, bahwa intinya
perbudakan itu adalah realitas masa lalu dan banyak hukum-hukum Islam yang juga berkaitan dengan perbudakan. Kenapa? Karena memiliki satu visi, apa itu? Membebaskan perbudakan. Ya. Saya pernah membuat tulisan masalah ini tentang perbudakan ini. Jadi visinya adalah untuk membebaskan perbudakan. Bukan apa? Bukan sebaliknya memperbudak orang merdeka. Enggak sama sekali ya. Jadi Islam itu datang bukan untuk memperbudak orang merdeka, tapi untuk membebaskan perbudakan. Makanya hukum-hukum terkait dengan jual beli budak itu untuk dibebaskan kan. Kemudian hukum-hukum tentang kafarot ya. Kafarot dalam banyak hal itu diantara yang pertama itu adalah membebaskan budak. Ya. Misalnya sumpah, kemudian laki-laki yang berjima dengan istrinya di siang hari Ramadan dan seterusnya. Itu banyak yang poin pertamanya adalah membebaskan budak, karena memang Islam itu hadir untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Nah, begitu. Jadi bukan untuk memperbudak orang merdeka. Jadi banyaklah hukum-hukum Islam berkaitan dengan perbudakan untuk itu. Dan perbudakan adalah realitas masa lalu, dan Islam juga mengatur bagaimana berjalannya hukum Islam pada waktu itu, ya, pada waktu itu. Tapi Islam itu datang untuk menutup ya pintu perbudakan itu rapat-rapat, ya, sehingga yang budak itu dimerdeka-merdekakan kan oleh Islam itu dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam dengan berbagai macam hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan itu dimerdekakan. Nah, dan juga dengan demikian tidak ada lagi potensi terjadinya perbudakan. Hatta itu futuhat. Nah, itu dijelaskan panjang lebar dalam kitab Sahsiyah juz 2. Banyak yang memahami beberapa hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan potensi ini, perbudakan ini, namun itu lemah ya dibandingkan dengan Al-Quranul Karim, bahwa konsekuensi dari futuhat itu bukanlah perbudakan, tapi ya bukanlah perbudakan. Jadi menjadikan musuh sebagai tawanan itu bukanlah atau tidak dapat dimaknai sebagai bentuk perbudakan. Tawanan ya, bukan perbudakan. Makanya hukum-hukum berkaitan dengan tawanan, hukum-hukum berkaitan dengan ghanimah, nah, itulah kerangka dasarnya. Maka beberapa anak perempuan, sebagai anak-anak perempuan yang kemudian itu ditawan, itu mereka dijadikan sebagai sobi ya. Dan sobi itu adalah bagian dari hukum tentang ghanimah, bukan hukum tentang perbudakan ya, bukan hukum tentang perbudakan. Saya pernah menulis kalau tidak salah ya, ada di blog saya juga ada, ya betul, di yuwanariantresna.id. Hadirin bisa melihat catatan-catatan terkait dengan hal itu. Jadi saya menegaskan bahwa Islam datang bukan untuk menghidupkan perbudakan, melainkan menghilangkan perbudakan. Dengan jadi jangan bercita-cita justru ingin ada perbudakan kembali. Ya, jadi terkait dengan bagaimana misalnya menggauli budak itu sebenarnya dalam rangka membebaskan budak. Kenapa? Karena jika punya anak, statusnya menjadi umul walad kan, yang otomatis merdeka begitu tuannya meninggal, dan anaknya itu lahir sebagai orang merdeka kalau anaknya pasti. Demikian juga dengan mekanisme tentang mukatab misalnya, membebaskan diri sendiri. Belum lagi hukum-hukum yang lainnya tentang kafarot dan lain sebagainya. Jadi beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari Sahsiyah juz 2 itu, pertama, Islam menemukan fakta satu saat bahwa manusia memiliki budak. Gitu ya. Jadi Islam menemukan fakta saat itu, maksudnya bukan saat itu gitu. Dulu abad berapa? Abad ke 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Nah, itu pada saat itu bahwa manusia itu memiliki budak. Itu fakta. Jadi Islam hadir, ya. Islam datang, ada perbudakan, itu fakta. Ya, nggak bisa dielakkan, itu fakta yang dihadapi
Maka Islam menawarkan solusi atas hal tersebut. Apa? Menempatkan kembali sebagai manusia dengan fitrah kemanusiaannya. Kan itu ya. Islam berusaha menempatkan manusia dalam fitrah kemanusiaan yang bebas. Bukan diperbudak. Gitu. Bukan diperbudak. Punya kehendak. Manusia yang harus punya punya kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Makanya misinya membebaskan mereka. Yang kedua, Islam menekankan dan mendorong pembebasan budak. Ya, banyak hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan itu. Bahkan banyak pahala-pahala yang dijanjikan bagi mereka yang membebaskan budak, kan begitu. Yang ketiga, Islam menetapkan aturan-aturan tertentu terkait dengan pembebasan budak. Ada berbagai macam aturan. Ada ahkam dalam Islam yang berkaitan dengan itu. Kemudian yang keempat, menyiapkan alokasi khusus dari Baitul Mal kan untuk membebaskan budak. Misal dari zakat, ya, dari zakat itu ada. Gitu. Jadi poinnya di situ. Nah, sekarang masih mungkinkah muncul perbudakan? Ini untuk menjelaskan bahwa pendapat tentang bahwa antalidal amatu rabbataha, maksudnya adalah nanti akan ada futuhat, kemudian ada perbudakan, kemudian tentara laki-laki muslim menggauli budak perempuan, kemudian melahirkan anak dan itu merdeka. Nah, itu adalah satu tafsiran atas hadis tersebut, tetapi itu lemah gitu ya. Itu tafsiran yang lemah. Kenapa? Karena para ulama banyak yang membantah nggak ada lagi perbudakan. Nah, jadi kadang kan gitu ya, benarkah perbudakan akan ada secara otomatis dengan adanya futuhat, kebebasan di masa akan datang ketika Islam tegak? Nah, anggapan tersebut tidak benar. Ya. Jadi tidak otomatis adanya futuhat melahirkan perbudakan. Inilah yang kemudian disebutkan oleh beliau Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala dalam kitab Sasya Juz yang kedua. Nah, kita harus tahu adanya perbudakan itu hanya ada 3 sebab. 1, keturunan, jelas ya. 2, jual beli. 3, peperangan atau penaklukan. Jelas aja, 3 aja perbudakan. Poin 1, 2, jelas sudah tidak ada peluang lagi, udah nggak ada. Kenapa? Karena sekarang udah ada perbudakan. Jadi nggak ada istilah keturunan, nggak ada jual beli, nggak ada. Itu hari ini. Nah, kalau yang terjadi dengan trafficking itu sebenarnya bukan perbudakan, trafficking itu, tapi memperbudak orang merdeka kalau itu ya. Memperbudak orang merdeka. Jadi fakta hari ini human trafficking itu adalah perbudakan atas orang merdeka. Jadi bukan tentang fakta budak, itu berbeda. Nah, ini juga sudah dibantah kan oleh Sahibul Kitab Saksiyah Islamiyah juz yang kedua, panjang sekali, bahwa intinya dalam masalah perang, gimana kalau perang nih ya? Karena poin 1 kan keturunan udah nggak ada. Jual beli sudah nggak ada gitu. Ya, keturunan nggak ada, jual beli nggak ada. Nah, sekarang peperangan ya, itu bagaimana? Nah, bagaimana dengan peperangan? Ini yang juga dibantah oleh Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu ta'ala. Baik, sebentar. Bentar ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi peluang dari adanya peperangan itu melahirkan perbudakan itu sudah dibantah juga. Kenapa? Bahwa dalam masalah perang Islam melarang secara mutlak memperbudak tawanan perang. Nggak boleh. Tawanan itu jadi perbudak kan nggak boleh. Ya, nggak boleh. Pada tahun kedua Hijriyah, ini penting ya. Pada tahun 2 Hijriyah, nah ini
yang pernah mengkaji atau sudah ngaji kitab Sahih 2 tahu lah ya. Pada tahun 2 Hijriah, Islam telah menjelaskan hal ini bahwa untuk tawanan itu hanya ada 2 opsi tawanan itu. 1, melepaskan tawanan tanpa tebusan, ya. 2, dengan tebusan, nah, gitu. Jadi yang pertama adalah melepaskan tawanan tanpa tebusan, yang kedua dengan tebusan. Itu pilihan itu. Apa dalilnya? Quran surah Muhammad ayat 4. Bisa dicek ya. Quran surah Muhammad ayat 4. Ayat ini jelas, sharih, wadih, menjelaskan bahwa hanya ada 2 opsi. Bebaskan atau minta tebusan. Itu aja. Tidak boleh menjadikannya budak. Nah, memang ada sebagian yang berpendapat boleh ada perbudakan dari perang dengan dalil af'al Nabi pada saat perang Hunain. Itu masalahnya kan, perang Hunain yang memperbudak tawanan. Tapi itu kemudian dijawab. Sesungguhnya tidak terjadi ta'arud atau pertentangan antar dalil. Karena tidak ada ta'arud Al-Quran dengan hadis. Paham ya? Tidak berlaku hukum nasakh, juga bukan takhsis atau juga takyid ya, antara Al-Quran surah Muhammad ayat 4 tadi itu dengan fakta dengan hadis yang itu menceritakan terkait dengan perang Hunain. Bahwa jawabannya adalah Al-Quran itu dengan lafaz yang sharih dikedepankan daripada hadis ahad terkait dengan riwayat perang Hunain. Dan kasus perang Hunain adalah hukum sabi, hukum tentang sabi, anak-anak dan perempuan yang ikut dalam peperangan yang mana hukumnya disamakan dengan ghanimah. Jadi ini pendapat yang sahih ya, yang sahih. Ini tentang ghanimah. Jadi dalam peperangan anak-anak, perempuan ikut serta, kemudian terjadi peperangan, kemudian mereka itu dijadikan sebagai ghanimah, bukan berbudak ya. Jadi ini hukum tentang ghanimah, sabi itu hukum ghanimah. Jadi bahwa hukum sabi ini punya hukum sendiri, hadirin, dan dibahas khusus dalam bab tawanan. Pilihan pada sabi adalah melepaskan atau memperbudaknya dengan hukum-hukum tertentu kan itu ya. Jadi melepaskannya atau memperbudaknya dengan hukum tertentu. Nah, sabi ini bukan hukum tentang perbudakan. Ingat, bukan hukum tentang perbudakan atas tawanan, bukan. Tetapi hukum atas ghanimah. Jadi beda. Itulah yang terjadi pada perang Hunain, di mana anak-anak dan perempuan mereka dilibatkan dalam kancah peperangan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya Islam menawarkan solusi dan memberantas perbudakan. Islam melarang semua kondisi yang bisa terjadi praktik perbudakan. Islam juga memberikan kewenangan berupa pilihan kepada khalifah untuk memperlakukan sabi ingat ya, sebagai ghanimah, dan itu pun dengan pertimbangan sikap musuh. Sabi ini adalah kasus di mana anak-anak dan juga perempuan masuk dalam medan perang, dan di zaman sekarang hal tersebut dilarang kan. Sudah nggak boleh, sehingga tidak ada lagi kondisi yang memberikan peluang perbudakan. Kalaupun ada nanti dilibatkan, itu pun konteksnya sebagai ghanimah. Ya, itulah bukti bahwa Islam melarang praktik perbudakan. Itu ya. Jadi jika masih ada yang berpendapat bahwa perbudakan akan ada secara otomatis dengan adanya futuhat atau peperangan, adalah pendapat yang dikatakan oleh para ulama sebagai pendapat yang lemah. Karena yang masih mungkin ini adalah hukum tentang sabi dengan syarat dan ketentuan tertentu gitu ya. Nah, hukum sabi itu memang itu bisa dibebaskan atau bisa tanda kutip diperbudak gitu. Tapi orang merdeka kalau perbudakan itu dia budak tuh gak punya kehendak atasnya sendiri gitu. Makanya seperti barang, bisa dijual, dibeli, dihibahkan, diwariskan, digauli tanpa pernikahan dan seterusnya, itu barang. Nah kalau sabi itu bukan, sabi itu adalah tentang orang merdeka yang ditawan. Itu bisa
bisa bisa dibebaskan ya, tanpa tebusan atau dengan tebusan, atau bisa di tanda kutip ya diperbudak, tuh maksudnya dikendalikan gitu. Nah, jadi pendapat yang pertama tentang antalidal amatu ya, robataha itu lemah ya. Jadi dikatakan bukti hari kiamat itu adalah ketika budak perempuan melahirkan anak tuannya gitu ya. Nah, itu adalah menurut pendapat yang pertama, itu kondisi ketika Islam berkuasa, nanti banyak futuhat, maka budak-budak perempuan itu melahirkan anak dari tuannya, yakni dari tentara kaum muslimin ya, laki-laki kaum muslimin. Baik, itu panjang ini ya, loncat sebentar. Nah, sekarang bagaimana pendapat yang kedua? Ini kan pendapat yang pertama kan? Pendapat yang pertama. Baik, ini pendapat yang pertama. Nah itu ya, itu pendapat yang pertama tentang makna dari itu ya, perbudakan itu ya, makna dari ciri hari kiamat terkait dengan budak yang melahirkan anak tuan. Jelas ya, itu ya, pendapatnya dan juga termasuk sanggahannya. Nah, kemudian ada juga gitu yang mengatakan bahwa maksud kalimat tersebut ya adalah munculnya kerusakan umat manusia. Nah, jadi maksudnya tentang tentang kerusakan umat manusia. Gitu ya. Nah, apa itu ya maksud dari kerusakan umat manusia itu? Maksudnya lagi nih, sehingga orang-orang terhormat gitu menjual budak yang menjadi ibu dari anak-anak mereka, sehingga menjadi barang yang berpindah-pindah dari tangan pembeli yang satu ke pembeli lainnya. Nah, itu tahu ya. Jadi adanya kondisi yang rusak di kalangan umat begitu manusia, sehingga orang yang terhormat itu menjual budak yang menjadi ibu, ya kan? Budak yang menjadi ibu dari anak mereka. Nah, sehingga menjadi barang yang berpindah-pindah dari tangan pembeli yang satu ke tangan pembeli yang lainnya. Ya. Nah, kemudian terjadi gitu berpindah-pindah ya dari tangan pembeli kepada pembeli yang lainnya, yang mungkin sekali gitu akhirnya jatuh ke tangan anak kandungnya, ya kan? Anak tanpa disadari, ya, anak kandungnya tanpa disadari. Kejadian semacam ini mengisyaratkan munculnya salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Ya, hal itu terjadi karena meluasnya kebodohan tentang haramnya menjual belikan ibu dari anak-anaknya sebagai budak. Kan nggak boleh ya, gitu. Nah, itu juga masih tentang pengakuan terhadap pengakuan terhadap perbudakan ini ya, yang disampaikan di sini. Nih. Nah itu ya di antara dua pemaknaan tersebut. Tidak ada pemaknaan yang lain yang lepas dari pendapat dari Ibnu Daqiqil ini. Apa? Bahwa perbudakan di sini maksudnya adalah kiasan, yakni orang-orang yang tanda kutip ya itu dikatakan ini seperti memperbudak ibunya sendiri, nah, gitu ya. Jadi gambaran tentang akan lahirnya atau munculnya kondisi durhaka kepada orang tua, ya, durhaka pada siapa? Kepada orang tua. Itu.
di sini kan. Jadi maknanya di sini. Nah ini. Jadi maknanya dikatakan wakila. Nah, memang beliau menyebutnya dengan sigot tamrid ya, wakila gitu. Dan dikatakan pula maknanya an yaksurul uququ fil aulad. Banyaknya al-uquq itu durhaka. Lawan dari birrul walidain adalah uququl walidain. Ya, kalau birrul walidain berarti berbuat baik pada kedua orang tua, kalau uququl walidain berarti durhaka kepada orang tua ya. Ini adalah kedurhakaan pada anak-anak ya terhadap orang tuanya gitu. Apa yang terjadi? Ya itu yang terjadi adalah wayu amilul waladu ummuhu ya, muamalatas sayyidi ummatihi. Jadi apa tadi? Wayu amilul waladu ammahu ya. Muamalatas sayyidi ummatihi. Begitu. Minal ihanati wasabbi. Kemudian kata beliau wal alah itu bitakhfifil lam jam'u ail wal faqir. Itu lain lagi ya. Ini topik yang lain lagi. Ya sampai dengan maksudnya adalah durhakanya anak kepada orang tua gitu. Ya, jadi durhakanya anak kepada orang tua sehingga si anak itu memperlakukan ibunya itu dengan semena-mena. Jadi seakan-akan ibunya itu adalah budak perempuan gitu. Nah, yang dia punya anak itu durhaka kepada ibunya, ya durhaka kepada ibunya. Seakan-akan si anak durhaka tadi memperbudak, gitu, menjadikan ibunya sebagai budak dan dia itu memperlakukan dengan semena-mena. Ya, yang dimana dia adalah anak dari suaminya kan, ya anak dari suami. Nah, jadi banyaknya durhaka anak pada ibunya, gitu ya. Banyaknya durhaka anak pada ibunya sehingga dia berinteraksi dengan ibunya seperti berinteraksi antara tuan dengan budaknya. Begitu ya. Nah, itulah pemanaan dari makna antalidal amatu rabbataha. Jadi antaranya yang terakhir tadi itu. Yang terakhir yaitu apa? Ayyaksurul uququ fil auladi fayu'amilul waladu ya fayu'amilul waladu ammahu muamalatas sayyidi ummatihi. Ya. Gitu ya. Contoh apa? Minal ihanati wassabbi ya. Bagaimana anak itu dari mulai perkataannya, celaan dan lain sebagainya lah gitu ya, yang itu disampaikan kepada orang tuanya. Nah, kalau kita melihat tentang penjelasan yang tadi tentang perbudakan, maka wallahu ta'ala alam, yang bisa jadi yang mendekati adalah yang terakhir itu, bahwa yang dimaksud dengan budak itu adalah dalam makna kiasan. Jadi memperbudak, bukan budak ya, memperbudak. Beda kan, memperbudak. Jadi merdeka tapi memperbudak. Ya, memperlakukan sebagai budak. Begitu ya kurang lebih. Wallahu ta'ala. Karena di sini para ulama beda pendapat. Apa sih maksud dari budak perempuan melahirkan anak tuanya itu apa? Gitu. Ini udah banyak beda pendapat. Ya, di kalangan para ulama. Kalau kita tadi berpijak kepada penjelasan tentang tidak ada lagi perbudakan dalam kitab Sahsiyah juz 2, berarti kan tafsiran pertama dan yang kedua tertolak sama sekali kan. Tafsiran pertama berarti yang mengatakan bahwa pada saat futuhat nanti itu banyak tentara umat Islam yang menjadikan perempuan sebagai budak, kemudian memperlakukan sebagai budak ya, sebagai mana hukum-hukum budak waktu itu gitu. Tapi kan itu disanggah tadi oleh para ulama.
ya, tentang udah terhapusnya, tertutupnya perbudakan. Yang kedua adalah tentang lahirnya munculnya jual beli budak, jual beli budak, ya nanti jatuh lagi kepada si anak itu ya terakhir, ya ibu itu kan nggak boleh, ibu yang melahirkan budak itu nggak boleh dijual-belikan, itu nggak boleh. Ini kerusakan kebodohan begitu luar biasa katanya, malah dijual belikan, akhirnya jatuh juga terakhir ke tangan si anak. Itu sesuatu yang agak jauh ya, itu tafsiran yang agak jauh, yaitu dugaan yang sangat terlalu jauh lah yang ini. Ya, kemudian tafsiran yang ketiga adalah kiasan dari durhakanya anak pada orang tua, dan yang ketiga inilah yang wallahu alam itu lebih mendekati pada kebenaran. Kenapa? Karena tidak ta'arud, tidak bertentangan dengan dengan hukum-hukum perbudakan tadi itu ya, yang sudah ditutup ya peluangnya. Mungkin begitu ya, wallahu alam. Nah, ini tentang ciri hari kiamat ya. Yang pertama, ini baru yang pertama, belum yang lain. Nah, untuk yang kedua, ciri hari kiamat yang kedua apa? Kalau di hadisnya itu, kalau kita lihat dikatakan di situ, wa antarul khufata al-urata al-alata ri'a asyai yatatawwaluna fil bunyan, katanya. Jadi engkau akan melihat al-khufata, orang yang nggak pakai alas kaki begitu, al-urata dia telanjang ya, tidak pakai alas kaki. Kemudian al-alata itu fakir, miskin ya. Ri'a asyai, penggembala domba. Yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Nah, itu maksudnya seperti apa? Kita lihat ya. Tadi dikatakan bahwa maksud dari wal'alah bitakhfifil lam ya, al-alah tanpa ditasydid ya lam, ini takhfif, itu jam'u ail, jamak dari ail. Apa artinya? Wal fakir, adalah orang fakir, orang miskin. Kita baca dulu penjelasannya ya. Beliau menjelaskan kepada kita ini ya, menjelaskan kepada kita seperti berikut ini. Wa fil hadisi karahatu ma la tad'ul hajat ilaihi min tatwilil bina'i wa tashyidihi, wa qad ruya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yu'jaru ibnu adam fi kulli syai'in illa ma wada'ahu ya, illa ma wada'ahu hadha turab. Wa mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yada' hajaran ala hajarin wala libanat wala labanatan ala libanatin ya, aila ya ailam yashad alam yasayyid bina wala tawalahu wala ta'anaqa fihi. Nah, itu ya. Jadi katakan di situ tadi di akhirnya adalah wala labanatan ala labanatin ya. Ailam ya ailam yushayyid bina'ahu wala tawalahu wala ta'anaqa fihi. Nah, itu. Disebutkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga katanya menyatakan tentang adanya larangan berlomba-lomba membangun bangunan yang sama sekali tidak dibutuhkan gitu. Ya la tad'ul hajah ilaihi min tatwil bina. Jadi larangan untuk membangun sesuatu yang akan dibutuhkan dari berlomba-lomba meninggikan bangunan, tidak dibutuhkan sama sekali. Ya. Makanya diriwayatkan dari Nabi SAW di mana beliau bersabda, anak Adam itu diberi pahala untuk setiap belanja yang dikeluarkannya kecuali belanja untuk mendirikan bangunan. Nah, sampai begitu. Ya. Nah,
Rasulullah SAW wafat tanpa pernah meletakkan sebuah batu ataupun bata katanya untuk membangun apa? Sebuah bangunan. Yaitu beliau tidak pernah mendirikan bangunan yang kokoh dan juga tidak pernah berlomba-lomba untuk itu. Jadi ini apa namanya diceritakan oleh mu'alif bahwa wafatnya Rasulullah itu meninggalkan kepada kita sebuah jejak bahwa Rasul tidak pernah meletakkan bata gitu ya, batu gitu. Walam yadha hajaran ala hajarin. Ya. Jadi Rasul tidak pernah meletakkan batu. Ya, dan juga bata-bata untuk bangunan itu wala labanatan ala labanatin. Untuk apa itu? Untuk mendirikan bangunan yang kokoh. Tidak. Juga tidak pernah berlomba-lomba untuk itu. Ya, tidak pernah berlomba-lomba untuk itu. Ya, Rasul sebagai teladan mulia kita, bahkan beliau hidupnya tidak sibuk untuk mendirikan bangunan-bangunan yang kokoh untuk misalnya untuk dirinya, untuk keluarganya. Itu ya, ini contoh yang yang bisa kita lihat dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik, kemudian dilanjutkan lagi, dikit lagi sebelum kita buka tanya jawab ya. Nah, satu faktor lagi aja. Nanti mungkin sisanya bisa dilanjutkan ya. Sisanya tinggal kesimpulan ya. Sesungguhnya tinggal kesimpulan. Baik, kita lihat. Wa qauluhu ri'a asy-sya'i. Innama khasun ri'a asy-sya'i bi dzikri li annahum ad'afu ahli al-badiyah. Ma'nahu annahum ya min dha'fihim wa ba'dihim an asbabi dzalika bi khilafi ahli al-ibili fa innahum bil ghalibi laysu 'alatan wala faqra. Wa qawluhu falabistu malian ya, falabistu malian qad ruya bitta'i ya'ni labisa Umar radhiyallahu anhu wa ruya falabisa bighairi ta'i ya'ni aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da insarafihi wa kilahuma sahih ya, wa kilahuma sahihul ma'na. Wa qawluhu maliyan huwa bitasydidil ya, maliyan bitasydidil ya ay zamanan kathiran wa kana dzalika thalasan hakadha jaa mubinan fi riwayati Abi Dawud wa ghairihi. Jelas ya? Nah, ini menjelaskan tentang ciri hari kiamat yang kedua ini. Yaitu apa hadirin? Dikatakan oleh beliau bahwa kalimat ri'a asya, yakni penggembala domba, itu disebutkan secara khusus katanya. Karena mereka lah yang merupakan golongan atau kelompok dari ahlul badiyah, itu orang badui yang paling lemah gitu. Ya, annahum ad'af, paling lemah dari kalangan ahli badiyah. Ahli badiyah itu orang badui yang paling lemah itu. Nah, maksudnya keadaan mereka itu lemah sehingga umumnya tidak mampu mendirikan bangunan. Berbeda dengan para pemilik unta yang umumnya adalah orang terhormat, bukan orang fakir. Kalau penggembala domba itu orang fakir gitu. Kalau penggembala unta kebanyakan orang kaya. Nah gitu ya. Gitu. Jadi memang menggambarkan mereka itu orang fakir, orang miskin. Nah, kalimat saya tetap tinggal udah ya. Itu yang tentang Umarnya. Nah itu jadi orang miskin, orang fakir, tapi dia berambisi betul untuk membuat bangunan gitu. Itu maksudnya. Itu diantara ciri hari kiamat. Dah selesai begitu ya pembahasannya. Kemudian yang tadi disebutkan itu terkait dengan lanjutan dari hadis ini. Ini kalimat saya tetap tinggal beberapa lama ya Umar ya. Maksudnya Umar tetap tinggal di tempat itu beberapa lama setelah
orang yang bertanya tadi pergi, kan orang tadi itu intolako, pergi ya, Jibril ya maksudnya ya. Dan riwayat lain disebutkan bahwa yang tetap tinggal di tempat itu setelah orang yang bertanya pergi adalah Rasulullah SAW. Mungkin itulah ringkasannya lah sementara ya. Adapun selanjutnya ini menjelaskan tentang maksud dari perkataan atakum yu'allimukum dinakum itu apa gitu. Ia datang kepada kamu sekalian untuk mengajarkan agama kalian. Itu maksudnya adalah bahwa Jibril itu datang kemudian bertanya jawab dengan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya tujuannya adalah untuk memberikan pengajaran kepada para sahabat. Karena Jibril bertanya tahu ya, apa yang harus jawabannya gitu lah, tahu. Makanya kan Anda benar itu kan sodak. Nah itu karena Jibril tahu. Jadi Jibril datang hanya untuk memberikan pengajaran kepada para sahabat gitu ya. Itu juga dijelaskan oleh para ulama dalam syarahnya, termasuk di syarahan ini ya. Baik dan lain sebagainya. Ya, terus di sini ada tambahan-tambahan penjelasan tentang makna dari keimanan ya, terkait dengan iman itu apa. Yang kemudian masyhur adalah iman itu yazid wa yanqus ya, iman itu bertambah dan berkurang. Itu dijelaskan agak panjang di situ. Maksudnya adalah bertambah dari konteks ketaatannya, bertambah, meningkat. Berkurang itu maksudnya adalah ketaatannya berkurang. Ya kalau iman sendiri kan tetap. Makanya dalam Quran surah Al-Fath dikatakan ya, liyajdadu imanan ma'a imanihim kan ya. Di fikrah ini dikutip satu ayat, yakni Quran surah Al-Fath ayat 4. Liyajdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah keimanan mereka pada keimanan yang sudah ada sebelumnya. Jadi iman itu bertambah, maksudnya ketaatan ya. Maksudnya ketaatan. Kalau iman sendiri kan tidak bertambah, tidak berkurang. Iman itu ya iman gitu. Sedikit berkurang ya kafir kan gitu ya. Nah, maksud di situ iman bertambah dan berkurang itulah ketaatannya ya. Itulah hakikat imannya ya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, tapi ketaatannya itulah yang bertambah dan berkurang. Baik, itu kemudian juga ya, saya kira yang lain-lainnya pembahasan terkait masalah keimanan memang panjang sekali ya, terkait dengan bahasan masalah iman ini. Termasuk konsekuensinya. Makanya banyak sekali ungkapan iman sesungguhnya yang dimaksud adalah ketaatan gitu ya. Yang dimaksud adalah ketaatan. Seperti misalnya dalam hadis yang ada yang terakhir nih ya. Ini juga hadis yang penting untuk kita lihat. Dikatakan di situ bahwa Nabi Muhammad bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku as-sariqu hina yasriku wa huwa mu'minun gitu ya. Seorang tidak berzina ketika dia beriman gitu ya. Tidaklah seorang yang berzina, maka yang ketika dia berzina itu ada seorang mukmin. Dan tidaklah juga orang yang mencuri ketika dia mencuri ada seorang mukmin. Jadi nggak mungkin dah gitu orang mukmin itu berzina, nggak mungkin orang mukmin itu mencuri. Ya, jadi maksudnya seorang dikatakan tidak beriman ketika ia berzina dan ketika mencuri. Nah, maksud di sini bukan berarti kafir, bukan ya, bukan berarti apa? Konsekuensi dari keimanannya nggak ada gitu. Maksudnya gitu ya. Bukan berarti orang yang berzina berarti kafir, orang yang mencuri kafir, nggak gitu. Itu dalam akidahnya Khawarij ya begitu. Kalau kita ya dan jumhur ulama Ahlus Sunnah kan nggak begitu. Ya, orang yang pelaku dosa besar tidak selalu kafir. Ya, maksudnya konsekuensi keimanannya nggak ada. Dah cukuplah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf dari segala kehilafan. Fokus kita tadi ke ciri hari kiamatnya. Adapun masail atau persoalan-persoalan yang ditambahkan oleh beliau di akhir-akhir ini, di akhir-akhir bahasannya itu berkaitan dengan mendiskusikan tentang iman dan Islam. Siapa itu mukmin, siapa itu muslim gitu. Ya, Allah alam, barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Yuwana Rian Tresna yang sudah menyampaikan syarah
hadis kedua dari Arba'in, terutama terkait ciri-ciri hari kiamat ya insya Allah. Baik, mungkin langsung masuk ke tanya jawab saja Ustaz. Ini di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Mungkin dari nama akun Majlis Hijrah dulu mungkin ya. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah ciri-ciri terakhir tadi, yakni banyaknya anak yang durhaka kepada orang tua, bisa dikaitkan pada saat ini dengan kasus-kasus ada anak yang memperkarakan orang tuanya ke pengadilan ya, soal warisan, dan juga ada anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo. Ini bagaimana Ustadz? Ya, wujudnya mungkin bisa beragam ya, tapi intinya adalah banyaknya uququl walidain. Yakni anak-anak yang durhaka pada orang tuanya. Lawan dari uquq adalah al-bir. Semestinya kan kita birrul walidain, ini malah uququl walidain. Bahkan sampai-sampai pada tingkatan seperti halnya memperbudak dari orang tuanya, ngatur merintah, bukan ngatur ya, bukan merintah. Kalau ngatur boleh. Memerintah gitu dan lain sebagainya. Ya, tidak mau taat. Dan wujudnya banyak. Bisa tadi mungkin contohnya mengadili orang tuanya gitu ya, dan banyak ya. Kalau untuk masuk ke contoh-contoh mungkin akan sangat luas ya, ya, jadi kalau kita mengambil kepada pendapat bahwa yang dimaksud dengan budak perempuan yang melahirkan anak itu adalah anak yang durhaka pada orang tuanya, seperti memperbudak orang tuanya, itu maka hari ini udah banyak sekali. Birrul walidain itu menjadi perkara yang mahal hari ini kan. Padahal yang dimaksud dengan bir itu kan tidak mesti dengan kasih uang ya. Tidak mesti dengan ngasih uang yang banyak, tapi memberikan kasih sayang, memberikan penghormatan, memberikan baktinya gitu, mengurusinya. Ketika dia sudah tua, sudah lemah, maka kita yang mengurusinya. Nah, itu bentuk dari al-bir ya, lawan dari al-uquq. Mungkin itu. Dan hari ini udah banyak. Kemudian ciri hari kiamat yang kedua apa tadi? Terkait dengan orang yang nggak punya apa-apa gitu, miskin, tapi dia itu berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Artinya apa? Ambisi pada dunia. Oh, hari ini juga banyak itu orang yang berambisi, ya, berambisi dengan dunia. Dia hendak mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan-bangunan yang kokoh, bangunan yang mewah, yang megah dalam kehidupannya gitu. Jadi hari ke harinya dibayangi dengan bagaimana mampu membangun sesuatu ya yang sifatnya fisik ya, membangun rumah, membangun apalah gitu ya, kerajaan, bisnis dan lain sebagainya bisa. Dan itu yang terus membayangi dirinya hari demi harinya. Dia udah lupa dengan tempat kembali, dia lupa tentang orientasi hidup yang utama. Yang ada adalah bagaimana membangun bangunan-bangunan yang tinggi, padahal dia tidak punya kemampuan untuk itu. Ya. Itu saking itu menggambarkan ambisi yang begitu besar. Hanya digambarkannya kan orang yang nggak punya apa-apa tapi ingin buahnya bangunan, itu ambisi. Baik, mungkin itu. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan ini. Sekaligus ingin mengkonfirmasi mungkin ya dari Muammar Ali Ihsanuddin. Beliau bertanya, apakah benar yang dimaksud orang Baduy yang miskin itu adalah orang-orang Qatar sekarang Ustadz gitu ya? Karena katanya beliau sempat mendengar penjelasan seperti itu. Bagaimana Ustadz? Orang mana? Qatar. Wallahualam. Ya kalau yang dimaksud Baduy pada waktu itu adalah orang-orang gunung. Jadi orang-orang dari kampung, dari pedalaman, dari gunung gitu, yang dia jauh dari peradaban kota lah gitu ya. Dia tidak tahu sopan santun, tidak tahu adab, tidak tahu tidak tahu tentang tata krama. Belum banyak di antara mereka juga yang bahkan dia tersentuh dengan
dengan dakwah kala itu ya. Nah, itulah Badu itu gitu. Kalau tadi itu saya nggak tahu ya, nggak tahu. Karena yang banyak diceritakan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yakni A'rab itu ya, mereka itu adalah dari gunung pedalaman ya. Seperti misalnya seorang A'rab yang datang ke masjid mengencingi masjid kan gitu. Saking bodohnya gitu, nggak tahu dia. Dan dia itu bukan menista, tanda kutip, bukan penistaan gitu ya. Tapi nggak tahu dia itu, nggak tahu, bodoh sama sekali. Makanya kan Nabi, karena itu bukan penistaan, maka sama Nabi nggak diapa-apain. Para sahabat udah siap-siap mau menebas lehernya gitu. Tapi Nabi jangan, ya. Jangan, dia tuh bodoh banget, itu bodoh banget. Makanya dibiarkan oleh Nabi. Bahkan sahabatlah yang diminta untuk membersihkan air kencingnya di masjid, gitu. Saking bodohnya itu. Silakan. Baik, Ustadz, ini sama ini juga ingin mengkonfirmasi kembali sepertinya ya dari Yani Marlina. Maaf Ustadz, mau bertanya, berarti dari penjelasan tentang perbudakan tadi yang poin 3 sebab futuhat, apakah ke depan jika berdirinya kembali daulah Islam dan ada futuhat, maka tawanan perang tidak lagi diperlakukan sebagai budak? Artinya ke depan tidak akan ada lagi budak, atau bagaimana Ustadz? Oh iya, tadi sudah disebutkan bahwa perbudakan itu udah ditutup. Pintunya udah tutup. Dari mana lagi coba? Ya, satu, dari keturunan udah gak ada keturunan. 2, dari jual beli udah gak ada jual beli. Yang ketiga, dari futuhat. Masalahnya sudah dijelaskan dalam Quran surah Muhammad ayat 4 tadi itu, bahwa hukum atas tawanan itu hanya 2, ya, hanya 2, lepaskan tanpa tebusan atau dengan tebusan. Itu aja, nggak ada yang lain. Jadi nggak boleh menjadikannya sebagai budak, nggak ada. Nah, yang ada adalah hukum tentang sabi tadi. Sabi itu khusus, hukum khusus. Hukum tentang tawanan itu pun terlihat, itu pun terjadi ketika budak dan anak ya Pak, ini jadi ikhtilat tuh satu di antara budak dalam makna dalam makna istilah dengan budak dalam bahasa Sunda, budak letik ya tapi ya ketika ya kecampur. Kalau di Sunda itu budak tuh anak kecil ya. Budak gitu maksudnya gitu ya, barudak tuh anak kecil. Ketika anak kecil maksudnya ya, dan siapa namanya, dan ibu-ibu gitu perempuan itu terlibat dalam perangan, maka berlaku hukum sabi sebagai ghanimah. Kalau mereka nggak ikut dalam peperangan ya nggak boleh dijadikan sebagai sabi ghanimah. Ya, nggak boleh. Itu pun kalau dia terlibat dalam perangan. Misal gini kan suka ada, nanti kalau umat Islam futuhat misalnya ke Inggris, gitu ya, ke Inggris, gitu ya, gitu banyak orang-orang perempuan-perempuan cantik bule yang nanti diperbudak. Nggak boleh. Siapa yang mengatakan itu? Nggak boleh. Nggak ada. Ya. Islam itu datang untuk menghilangkan perbudakan. Oh, ini malah bercita-cita menghidupkan perbudakan, gimana? Ya. Islam datang untuk membebaskan para budak supaya merdeka, ini malah bercita-cita untuk menjadikan budak lagi orang-orang yang merdeka. Gimana ceritanya ini? Itu ya, jadi itu maksud yang tadi saya sebutkan. Jadi nggak ada perbudakan. Adanya hukum sabi. Hukum sabi itu hukum tentang tawanan. Dia sebagai ghanimah. Kapan terjadi? Ketika anak-anak dan perempuan masuk dalam kancah peperangan. Ditawan dia, jadi sabi dia. Itulah fakta pada perang Hunain. Nah, untuk sabi ini hukum khusus. Ada ketentuan-ketentuannya. Termasuk bisa jadi mereka itu dibebaskan, bisa juga mereka itu dijadikan sebagai ghanimah tadi, seperti diperbudak itu. Tapi hukum tentang ghanimah bukan hukum perbudakan, berbeda. Hukum-hukum yang berlaku pada budak nggak boleh berlaku pada sabi. Paham ya? Berlaku pada sabi, nggak boleh. Kalau hukum pada budak itu kan sebagai barang, hadirin. Dijual, dibeli, diwariskan, dihibahkan, gitulah. Digauli, macam-macam.
Kalau hukum sabi enggak begitu. Jadi memperbudak sabi itu sungguhnya adalah memperlakukannya sebagai ghanimahnya itu. Ghanimah. Karena terlibat dalam kancah peperangan. Ini panjang ceritanya. Jadi nanti kalau memang perempuan tersebut masuk dalam kancah peperangan, ya kepada yang bertanya tadi, itu pilihannya dua kan, ditawan karena dia adalah ghanimah, ya, dan diperlakukan sebagai sahabi gitu, dimanfaatkan sebagian rupa, atau apa? Atau dilepaskan. Dilepaskan juga bisa dengan bebas tanpa tebusan atau dengan tebusan. Gitu ya, udah dapat dipahami. Ini memang banyak terjadi kesalahpahaman. Baik, terakhir Ustaz mungkin ya, ini terakhir dari saya mungkin ya. Kalau dalam surat Al-Mu'minun kan ada waladina li furujihim hafizun illa li azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Nah itu ya. Iya. Nah itu terkait fakta Ustaz. Terkait fakta lalu. Iya. Dalam hadis, dalam ayat Al-Quran banyak tentang hukum perbudakan. Karena apa? Islam hadir waktu itu pada realitas kondisi masyarakat yang ada perbudakan. Makanya di dalam Islam ada hukum-hukum tentang itu kan. Hukum tentang apa? Menjual budak, membeli budak, dan tak lupa untuk memerdekakan budak. Hukum tentang kafarot itu diantaranya adalah juga memerdekakan budak. Bagaimana menggauli mereka. Hukum tentang umul walad kan ya, ketika si budak perempuan itu mengandung anak tuannya, ya mengandung anak dari tuannya, ya. Kemudian hukum tentang banyak lah, si budak itu bisa katakan saya nyicil nabung untuk membebaskan dirinya sendiri, gitu. Atau si budak itu dia bebas sendirinya ketika tuannya mati gitu ya, karena dia mengandung anak tuannya. Tentang hukum umul walad banyak itu, termasuk tadi misalnya dalam konteks pergaulan di rumah gitu ya, tentang aurat, tentang apalagi tentang aurat, tentang ya interaksi yang ada dalam, tentang menggaulinya, tentang banyak hal. Nah, jadi Islam itu hadir pada realitas yang kala itu ada perbudakan. Maka ada hukum-hukum Islam yang mengatur tentang kondisi saat itu. Nah, kita harus paham. Dan ayat itu tetap ada, hadisnya tetap ada, ayatnya masih ada sampai hari ini, karena Islam memang hadir pada realitas masyarakat yang nyata, bukan khayalan kan, bukan teoritik. Islam itu bukan agama teoritik yang hanya ada di buku, di kertas, enggak. Islam itu nyata dalam kehidupan. Makanya hukum-hukumnya berkaitan dengan kehidupan nyata kala itu. Tapi jangan lupa ada ayat-ayat lain tadi yang sudah menutup itu perbudakan. Karena Islam juga datangnya kala itu untuk membebaskan orang-orang menjadi merdeka. Gitu ya. Nah, jadi ayat-ayat ya, ayat-ayat tentang apa? Tentang perbudakan, ayat-ayat atau hadis-hadis tentang perbudakan itu tentang karena itu, karena memang realitasnya kaum muslimin hidup ketika sistem ya yang ada kala itu di kalangan orang-orang Arab jahiliyah mengakui adanya perbudakan, ya, jadi mengakui fakta perbudakan. Jadi Islam hadir pada saat realitas perbudakan itu memang ada. Makanya ya banyak ya. Tadi misalnya Ustaz Supriyadi mengatakan misalnya illa ala ajwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin ya. Kemudian itu ya malakat aimanuhum. Jadi kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Ya, itu fakta itu. Maka sungguhnya mereka dalam hal yang tidak tercela. Karena perintahnya kan walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluan.
Tuh. Kalau kepada budak kan enggak dikecualikan, istrinya kepada budaknya. Itu fakta kala itu. Begitu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Karena kalau kita paham tentang apa yang terjadi kala itu kita akan ngerti gitu. Oh, kenapa Islam itu begini? Karena emang hadir dalam realitas kehidupan yang nyata kala itu. Nah, adanya fakta perbudakan. Ya, fakta di mana orang-orang Arab jahiliyah mengakui adanya perbudakan. Dan betul budak itu bukan, kalau sekarang kan terjadi Ustaz, itu banyak penjualan anak-anak ya, perempuan, itu namanya human trafficking hari ini, itu adalah memperbudak itu namanya ya. Memperbudak orang merdeka mereka gitu, tapi diperbudak gitu ya, disuruh ini, suruh itu, suruh ini. Benar. Tapi hukum bagi mereka bukan hukum budak. Hukumnya kan khusus loh budak itu. Nggak bisa misalnya diperlakukan pembantu langsung digauli tanpa dinikahi, nggak boleh hukum. Nggak ada lagi hukum budak. Mereka orang merdeka kok dia sudah dikatakan budak gimana? Nah gitu ya. Jadi sebagaimana gini, saya ingin contohkan misalnya tentang apa? Tentang bab ta'adud misalnya. Ini tentang ini beda konteksnya, tapi ada satu titik garis ya, satu garis yang hampir sama tentang apa? Tentang bagaimana Islam itu hadir pada saat itu, pada realitas yang ada pada waktu itu, tentang ta'adud dan tentang waris misalnya. Contoh tentang poligami, ta'adud. Islam itu hadir waktu itu pada saat orang-orang itu berlomba-lomba memperbanyak istri. Banyak istri itu, puluhan, belasan. Jadi bagaimana kondisi waktu itu sudah menjadi hal yang biasa, satu laki-laki punya banyak istri. Kemudian datang Islam, dibatasi. Seakan-akan mengatakan jangan banyak-banyak begitu. Cukup 4 lah kalau mau. Gitu. Kalau memang menghendaki dan memang ada kebutuhan ya 4 lah maksimal. Kalau nggak sanggup 4 ya 3 lah gitu. 3 juga sanggup 2. 2 juga nggak sanggup ya 1 aja lah. 1 ya. Itu lebih resikonya lebih kecil gitu. Lebih bisa menduga bahwa kita tidak akan berlaku zolim lah gitu ya. Kalau 2 kesana itu, kalau nggak matang dari berbagai macam halnya, jangan-jangan nanti bakal berlaku zalim, tidak adil. Gitu ya, bukan Islam itu datang bukan untuk memperbanyak istri, bukan. Islam datang untuk membatasi justru. Itu kan konteksnya kan gitu. Seakan-akan kan sekarang kopinya beda ya. Wah, Islam tuh pokoknya kalau yang istrinya banyak itu Islam lah gitu ya. Nah, pokoknya nggak disebut kiai kalau istrinya nggak banyak misalnya gitu ya. Seakan-akan istri banyak itu identitas identitas bahwa itu adalah sudah pokoknya Islami banget lah. Enggak, justru Islam itu datang membatasi. Yang awalnya banyak, justru orang-orang jahiliyah banyak sekali, dibatasi. Nggak banyak-banyak, 4 saja. Makanya kalau mau 2, 3, 4 maksimum. Waris, contoh waris. Coba, kalau kita lahir ya hidup pada zaman itu, kita akan mengatakan, the best banget gitu hukum waris Islam itu. Kenapa? Karena hadir di atas sebuah realitas di mana perempuan udah gak punya hak waris. Jangankan punya hak waris, perempuan sendiri wariskan. Perempuan gak punya hak waris. Tiba-tiba Islam datang ngasih hak waris. Yang perbandingan dengan laki-laki kan 1:2. Itu setengah dari perempuan, setengah dari laki-laki. Wah, itu loh sangat luar biasa. Ini menempatkan perempuan sebagai dalam persamaan manusia gitu. Kan luar biasa. Loh, kenapa setengah? Waktu itu udah keren setengah itu. Dan lagi pula perempuan itu tidak punya beban. Kenapa? Karena dia dinafkahi. Kalau laki-laki itu dia menafkahi. Jadi udah sangat adil. Hari ini kan orang-orang bicara menggugat, nggak adil ini. Harusnya equal lah gitu, nggak ngerti dia. Tentang hak dan kewajiban, mana yang punya kewajiban nafkah, mana yang tidak. Dan dia juga nggak ngerti apa yang terjadi pada masa lampau. Terakhir misalnya, ada orang juga yang menggugat. Ya, ini masalah uruf ya. Misalnya tentang kenapa
apa namanya, cukup lah ya, nanti panjangan, nanti ini Ustaz Ferry udah ngasih kode tadi. banyak. Nanti kalau saya lanjutkan nanti kepanjangan. Jadi banyak fakta-fakta masa lalu yang memang itu adalah realitas yang dihadapi oleh kaum muslimin, dan Islam hadir untuk menjadi solusi dan membumi nyata di tengah-tengah masyarakat. Termasuk tadi pertanyaan yang bagus dari beliau tentang Quran surah Al-Mu'minun ya. Itu hukum perbudakan apa? Cukup ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Masya Allah, luar biasa ya. Ini jarang ada pembahasan seperti ini gitu Ustaz. Ini juga makanya tadi saya tanyakan kembali ya. Ya terkadang ini ya, saya juga dulu memahami begitu ya. Ketika ada yang nanya surat Al-Mu'minun itu, ketika ditanya misalkan, berarti nanti boleh ada perbudakan ya? Ya karena Al-Quran ini ayatnya demikian, masa sih ayat Al-Quran dihilangkan? Ternyata tidak seperti itu ya, posisinya faktanya tidak bisa semudah itu ketika menjelaskan. Baik Ustadz, demikian terima kasih kepada Ustadz Yuwana yang sudah menyampaikan ilmunya. Tafadhol, ini pencerahan bagi kita, syukron ya, ini pencerahan bagi kami semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak di kajian ini, bahkan stay tune, ini hampir mau jam 7 nih, tidak terasa nih. Baik, ini terima kasih Ustadz. Barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai penutup Ustadz? Cukup lah, beberapa tadi paragraf yang belum kita baca nanti silahkan dibaca masing-masing lah ya, masing-masing itu tentang konsepsi tentang iman dan Islam sih sebetulnya ya, siapa itu mukmin, siapa itu muslim, mukmin yang imannya naik turun itu seperti apa ya, intinya tadi ya udah kita sebutkan, iman naik dengan taat, turun dengan maksiat. Jadi supaya minggu depan kita bisa masuk ke hadis yang ketiga ya, mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas itu menjadi tambahan maklumat dan pemahaman untuk kita semua, dan kita menjadi makin dekat dengan ajaran kita sendiri ya, dengan Islam gitu. Kita paham terkait dengan berbagai macam mungkin muskilah yang selama ini masih menjadi debu-debu yang masih belum clear gitu ya. Mudah-mudahan dikit-dikit kita bisa jernihkan pemahaman kita, terutama untuk aspek-aspek yang masih agak kritis ya. Kemarin tentang qada, tadi tentang perbudakan dan lain sebagainya ya. Dan terakhir ya, apa yang bisa kita simpulkan juga dari apa yang sudah kita bahas adalah Islam itu nyata. Islam itu adalah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan.